Ebenezer. Sampai hari ini dia masih bersama dengan kita. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, beberapa mungkin kemarin ya saya replay satu video dari Yanti ya, dengan narasi ingin menguatkan pesan daripada video itu, bahwa kita semua pasti deal atau pasti berhadapan dengan keadaan-keadaan yang masing-masing kita punya jalan dan punya pilihan. Tetapi yang terpenting adalah kita menemukan Tuhan di dalam setiap momen itu, ya. Menemukan Tuhan di dalam setiap momen. Itu artinya teman-teman bahwa ketika dia berjanji, ya, ketika dia berjanji, dia sendiri yang ngotot untuk memenuhi dan menggenapi janjinya. Bapa tidak ingin ada yang binasa, melainkan semua berbalik dan bertobat. Kalau kita perhatikan bagaimana kesudahan orang-orang fasik, ya, kesudahan orang-orang fasik di dalam meterai yang dibuka, sangkakala yang dibuka, saudara bisa lihat bahwa kasih Allah itu, ya, terus mengejar, ya, terus mengejar, ya, setiap orang, gitu ya, di dalam keadaannya masing-masing, ya. Kalau kita sebut kebebalan atau ya apapun itu, ya, saudara, ya. Karena dikatakan di situ mereka tidak mau juga bertobat, kan gitu. Tetapi Tuhan terus, ya, melalui setiap pesan, ya, setiap pesan, God message. Saya nyebut God message, gitu ya. Ada pesan Tuhan, gitu ya. Nah, pesan Tuhan itu memang, ya, katanya kan gini kan, yang kukasihi itu kutegor, ya, dan kupukul berkali-kali. Ya, dalam terjemahan bebas itu kupukul berkali-kali, kuhajar. Ya, jadi gitu. Jadi Tuhan itu terus mengejar, gitu ya. Itu adalah ini itu berbeda dengan Allah mengembalakan, karena Allah tidak mengembalakan, saudara. Yang mengembalakan itu Yesus. Apa perbedaannya? Sangat berbeda, sangat berbeda. Orang yang digembalakan, saudara, gini, orang yang digembalakan itu adalah perumpamaannya domba yang diberi kepada gembala agung. Dan yang ada di dalamnya adalah apa, saudara? Relationship. Dan relationship atau hubungan ini tuh itu dibangun oleh Bapa sendiri, ya. Karena dia yang memperdamaikan, dia yang membuat perjanjian damai. Jadi, ya, saudara jangan pernah mau diintimidasi, gitu ya, atau didakwa oleh penguasa angkasa, ya, penguasa angkasa, atau dikatakan begini, penguasa dunia ini, saudara. Kemarin kalau ingat, ya, ya, Roh Kudus akan menginsafkan kita akan apa? Penghakiman. Yaitu apa? Bahwa penguasa dunia ini telah dihukum. Wah, begitu, saudara. Jadi setiap orang yang ada di dalam pengembalaan itu statusnya berbeda. Dan ini nggak bisa degradasi sedikit pun. Jadi kalau ada kemudian orang yang bilang, wah, ini apa itu hyper grace, nggak ada. You cannot adding up on grace. Kita nggak bisa tambah-tambah grace, nggak bisa. Oh, sorry, grace, bukan, ya. Maksudnya ini apa ini? Maksudnya kasih karunia itu nggak bisa. Only one and the last, gitu. Only one and the last. Hanya satu dan tidak ada lagi satu-satunya, gitu. Jadi saya juga melihat bahwa mana mungkin ada hyper grace. Karena orang nggak mungkin adding something on grace. Grace
ya kasih karunia itu. Hanya Yesus yang bisa, hanya Allah melalui Kristus yang bisa kasih. Dan apa yang namanya grace atau kasih karunia? Kasih yang dikaruniakan tanpa uang pembeli, ya, Yohanes 55. Tanpa uang pembeli, ya. Ya, apa katanya ya, Saudara ya? Gratis, kan? Memang tidak ada usaha manusianya, Efesus ya. Kita tidak cuma-cuma, yang cuma-cuma. Itu nggak bisa. Kita nggak bisa moles kata-kata itu. Jadi hati apa ya? Apa ya? Hati-hati gitu ya. Hati-hati dengan menambahkan sesuatu ke situ sehingga nilainya jadi berkurang. Oh, itu nggak boleh sama sekali. Ini penting. Ini kapan pentingnya, Saudara? Kalau saya punya tugas, tugas saya memang cuman tugas masing-masing tugas ya. Panggilan saya itu begini aja. Kalau ada orang yang ada di situasi didakwa oleh penguasa angkasa atau penguasa dunia ini, ya, iblis dan sekutunya, itu panggilan saya tuh. Ya, dan ini sangat di situ posisinya. Tidak ada yang bisa ngalahkan itu. Jadi apapun situasi saya dan saudara, darah Kristus, grace, kasih karunia itu unconditional, ya, unconditional, tidak bersyarat. It's brought you into the dwelling place, ya. Itu yang membawa kita masuk ke dalam tempat kudusnya Tuhan, ya. Katanya apa, Saudara? Ya, tempat di mana saudara dan saya itu tidak dapat dijamah oleh si jahat. Memang begitu. Ya, posisi itu ya, itu akan membangkitkan pertumbuhan ya di atas iman kita. Gitu. Nah, saudara, coba kita coba uji ya, kita coba uji ya kebenaran itu. Saudara bisa lihat orang-orang Farisi dan ahli Taurat yang datang kepada Yesus, ya, dengan mencoba menguji kebenaran itu. Mereka gagal, ya, dengan cara Yesus menunjukkan ada satu hal yang sangat terkenal kan, ketika seorang perempuan, ya, yang ingin dirajam batu katanya ya, gitu, sesuai dengan hukum ya, hukum 613 hukum Taurat kan gitu ya, ya harus dirajam sampai mati gitu. Tapi ketika sang grace itu ada di situ, dia katakan begini, ya, kalau ada di antara kamu yang tidak berdosa, hendaklah melemparinya ya pertama kali gitu. Dan yang menarik begini, ketika orang itu pergi semuanya dan tinggal Yesus dan dia, apa saudara? Ya, Yesus bilang, aku juga tidak menghukum. Pelajaran apa yang kita dapati, saudara? Apakah Yesus mentoleransi dosa? Tidak menghukum, tapi memberi kesempatan untuk bertobat. Ya, jadi tidak menghukum kan ya, tidak menghukum. Ya, padahal kelihatan ya pelanggarannya gitu ya, pelanggarannya kelihatan. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ya, izinkan saya untuk mengingatkan kita kembali ya, bahwa kita merayakan Kristus yang ya menanggung semua pelanggaran kita di kayu salib gitu ya, dan kemudian merelakan dirinya ya turun ke dalam kerajaan maut untuk apa saudara, untuk ke dalam dagingnya ditimpahkan semua pelanggaran itu, semua hukum dosa itu, kemudian dia
mengambil kembali nyawanya, dan kemudian apa saudara? Kemudian menyediakan tempat bagi saya dan saudara, bagi setiap orang percaya, ya, untuk selama-lamanya satu hari nanti bersama dengan Dia di dalam kerajaan Bapa. Dan bukan, saudara, dan bukan seperti ya 2 hari kemarin ya dirayakan oleh saudara-saudara kita kan, ya. Tidak dengan perbuatan, tidak dengan kemudian usaha, gitu saudara, ya. Bukan dengan kekuatan manusia. Ini harus mempunyai tempat. Kalau kita masuk di dalam pengembalaannya Kristus, kita harus tahu persis posisi kita. Bahwa kita itu memang orang-orang yang diberi apa? Diberi privilege khusus. Ketika kita terima Kristus, kita menerima itu anugerah yang abundantly dan tidak terbatas. Gitu. Kalau saudara membayangkan Petrus, ya, harusnya dia, ya saudara bayangkan Petrus, saudara ya, dia ikut Yesus, gitu ya, bersama-sama dengan Yesus, ya, menikmati perjalanan bersama dengan Yesus. Tetapi beberapa momen penting, dia tidak bisa menunjukkan bahwa dia adalah orang yang mengerti apa yang Yesus mau. Ya kan? Saudara bisa lihat ya, ketika Yesus, saudara, ketika Yesus katakan, aku harus pergi ke Yerusalem, kan? Untuk apa? Menggenapi kehendak Bapa. Ya, mati. Petrus bilang langsung, ya, itu sekali-kali tidak akan pernah terjadi padamu. Saudara, bayangkan nggak dalam keadaan seperti itu? Yesus langsung katakan apa kepada Petrus? Hai iblis, nyala. Ini salah satu yang menarik, saudara. Jadi saudara, orang ya, yang sedang dibelenggu oleh iblis, itu belum tentu kerasukan. Saya ulang ya. Jadi orang yang terbelenggu oleh iblis, itu belum tentu manifestasi kerasukan. Itu Petrus enggak. Tiba-tiba Yesus bilang, hai iblis, enyah. Ya. Jadi salah satu bukti yang mengatakan bahwa, atau memberikan kepada kita pencerahan bahwa penguasa dunia ini itu, ya, iblis ini terus apa katanya, berkeliling, ya, mengaum-ngaum berkeliling, ya, untuk apa katanya, menerkam, ya, yang dapat diterkamnya, ya. Dan dia, saudara ya, dan dia hadir tidak menakutkan, ya. Waktu Petrus katakan sekali-kali ini tidak akan terjadi kepadamu, ya, itu seolah-olah maksudnya baik, saudara. Tapi apa yang terjadi sesungguhnya? Petrus tidak mengerti apa yang sebenarnya Yesus ingin kerjakan, atau apa yang sebenarnya kehendak Bapa di dalam Yesus. Petrus nggak ngerti. Nah, saudara bisa lihat ya, seorang rasul yang dekat dengan Yesus ada di dalam kejatuhan yang fatal. Seolah-olah baik, tapi itu adalah pekerjaan iblis. Saya ulang, saudara. Seolah-olah baik, tapi itu adalah pekerjaan iblis. Ya, kita masuk di dalam apa ya, saudara ya? Kehidupan yang benar-benar kita perlu kepekaan, kan? Saudara bayangkan, ya. Petrus seolah-olah bermaksud baik, tapi itu adalah pekerjaan iblis. Ya. Jadi perlu sekali diuji. Kalau sampai itu, ya saudara sudah bisa bayangkan ya. Kalau sampai ini Yesus gagal begitu ya,
yang apa, yang mana itu tidak mungkin begitu ya. Tapi kita kan kita bisa bawa di dalam satu pertimbangan gitu ya, bahwa sesuatu yang seolah-olah baik menurut Petrus itu adalah pekerjaan iblis dan fatal itu akibatnya. Dia mau menghalangi Yesus untuk mati mengikuti apa yang dikehendaki Bapa, menjadi tebusan bagi dosa dunia. Nah, saudara, sekalipun demikian, Petrus tetap mendapat kesempatan. Tadi Pastor Lepri bilang ya. Jadi dia tidak menghukum, tetapi memberi kesempatan. Nah ya, memberi kesempatan. Dan kesempatan itu Petrus sambut. Ya. Kesempatan itu Petrus isi. Sambut dan kemudian Petrus isi. Ya. Bagaimana dia cara mengisinya? Dia benar-benar tidak mau melangkah ya atas keinginan dirinya sendiri lagi. Dia selalu tanya Yesus. Ya. Tanya Yesus apa yang harus dia lakukan, ya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ya. Inilah pengembalaan itu. Jadi ketika Kristus membawa kita ke dalam ketika kita menerima Kristus, maka kita itu dikasih hak khusus, privilege khusus. Ya, ada hubungan, ya, ada hubungan. Kasih karunia itu memberikan kita hubungan. Gitu. Di atasnya itu kita membangunnya. Tidak dengan yang lain, tidak dengan cara yang lain. Di luar itu, ya, di luar cara itu, kita pasti terjerat, bukan terjerat ini saudara ya. Kita itu pasti masuk ke dalam jerat, ya, masuk dalam jerat, ya. Kita masuk ke dalam jerat, ya, hukum agamawi, ya, hukum agamawi atau ritual rohani ahli Taurat, orang Farisi, gitu. Orang yang tidak mengerti kebenaran ini, mata hati rohaninya itu masih terselubung, gitu. Jadi jangan pernah berpikir, ini contoh yang sangat real nih, saudaranya. Gue mulai hari ini gue mau hidup baik, terus buat urutan gitu ya, disiplin apa gitu ya, pasti gagal, saudara. Kalau tidak gagal secara manusia, gagal mendapat perkenaan Tuhan. Saya ulang ya. Aku harus by the rules gitu ya, dengan semua aturan-aturan, saya ikut ini, rapi gitu, saudara. Set gitu ya. Performance-nya ditentukan. Target ini. By the plan, dengan jadwal dan kemudian dengan rencana sudah dibuat, tercapai. Saya mau ulang, saudara ya. Kalau membangun atas dasar itu, kalau tidak gagal secara manusia, di hadapan Tuhan tidak punya perkenaan. Saudara pikir orang ahli Taurat tidak sempurna melakukan Tauratnya? Paling tidak nih, Paulus, ya, dalam Filipi 3, ya, dia bilang secara lahiriah, aku tidak kekurangan, ya, ya. Dia sempurna melakukan hukum Taurat. Tapi dia sendiri yang mengatakan kepada kita bahwa pengenalan akan Kristus itu tidak bernilai. Tidak bernilai. Dia memberitahu kepada kita, ya, saudara ya, bahwa dengan hikmatnya Allah dalam pengenalan akan Kristus, dia lihat bahwa
semua itu, yaitu hikmatnya manusia, itu tidak berkenan. Nah, makanya kita kembali ke poin tadi ya, bahwa bangunlah, ya. Perjalanan petualangan pertumbuhan rohani saudara dan saya di atas grace, di atas kasih karunia itu. Karena kasih karunia yang ini loh, bukan hyper, bukan plus-plus. Memang nggak bisa di plus-plus. Nggak bisa, bagaimana bisa? Ya kan? Bangunlah di atas ini bahwa anugerahnya itu berlimpah. Dan saudara dan saya di sini saja pasti bisa buktikan seberapa dalam saudara sudah jatuh. Seberapa berat saudara sudah mendukakan hati Tuhan. Adakah kasih karunia dan anugerah itu terbatas untuk memanggilmu pulang? Enggak. Betul? Amin? Enggak pernah. Enggak pernah. Mungkin saudara bukan penjahat seperti yang disalib di samping Tuhan, atau mungkin bukan orang yang melakukan perbuatan asusila gitu ya, seperti perempuan itu. Ya. Tetapi saudara kan dan saya nih pernah dalam keadaan merasa too far fall ya. Jatuh benar-benar terlalu jauh gitu. Ya. Mungkin kita sudah menyia-nyiakan waktu yang panjang. Ya. Tanpa merespon kepada panggilannya. Ya. Itu sering itu dalam saya ketemu orang-orang yang katanya sudah rohani itu sering dalam keadaan gitu. Aduh, saya sudah menyia-nyiakan waktu yang panjang. Tapi saudara coba refleksi. Adakah anugerah kasih karunia grace itu tidak lebih besar dari semua hal yang sudah membawa kita seolah-olah desperate atau jatuh itu? Nggak pernah, saudara. Dan kalau saudara mau jujur dan terbuka dengan saya, bukankah di atas kasih karunia itu sendiri kemudian saudara dan saya bisa kemudian memulai dan membangunnya kembali? Amin. Ya, di atas itu. So, saudara mungkin bisa berjuta-juta kali jatuh, tetapi Tuhan tidak pernah berhenti untuk melaksanakan rencananya di dalam setiap orang yang ditebusnya. Dia terus. Nah, itulah yang disebut pengembalaan. Oke? Nah, jadi saudara, ingat ya, orang-orang benar, lawannya adalah orang-orang fasik, itu mendapat sukacita. Kenapa? Karena dia ada di dalam kerajaan di mana dia digembalakan. Dan saudara kalau ingat firman Tuhan di dalam kitab Wahyu berkata bahwa dia, anak domba itu akan mengembalakan orang-orang benar ini, orang-orang tebusan ini ke mata air kehidupan. Yang di dalam Yohanes 4 dikatakan ayat 23-24 itu membuat engkau tidak akan pernah haus lagi. Bahkan akan menjadi mata air yang akan terus memancar sampai kepada kehidupan yang kekal. Ini harus menjadi, saudara tahu nggak? Kita boleh belajar banyak kebenaran, tapi ada dasar perjanjian yang baru itu, yang segala sesuatunya tidak bisa bertumbuh di atasnya kalau bukan berdasarkan itu. Emang nggak bisa. Nah, saudara bisa uji ini karena apa? Dari sananya saudara akan mendapatkan buah-buah yang luar biasa. Buah-buah yang luar biasa. Ini yang Paulus katakan kan. Dan kalau aku harus hidup di dalam tubuh ini, maka bagiku adalah menghasilkan buah. Di sisa hari-hariku,
berbuah-buah bagimu, tanda cinta dan kerinduanku. Day by day, time by time, by moment to the moment. Ya, saudara harus selalu ingat itu ya. Nah, saudara, kita ada dalam seri rancangan damai sejahtera. Tidak ada damai sejahtera kalau tidak ada Kristus. Dan itu artinya apa, saudara? Itu artinya kasih karunia. Itu artinya anugerah. Itu artinya pengembalaan kepada orang-orang tebusan. Jadi sampai kapanpun, makanya ini yang menarik nih, ya saudara ya, Roh Kudus, saudara ya, sampai ya, kalau Roh Kudus ya, yang adalah Roh Allah sendiri, yang dimana Allah sendiri memberikannya kepada setiap anak-anak Allah untuk berdiam di dalam setiap anak-anak Allah. Inilah 7 roh Allah yang ada di sekitar tahta, melambangkan kesempurnaan. Kesempurnaan dari apa? Kesempurnaan dari kepenuhan yang digenapkan di dalam setiap orang-orang percaya. Dia bekerja, menginsafkan dia akan dosa, akan kebenaran, akan penghakiman. Dia terus memimpin, membimbing, memelihara, menghibur. Sampai waktu itu benar-benar sudah tidak ada lagi. Ya, ada pengembalaan yang sempurna di situ. Makanya saudara, ya, Roh Kudus itu ya, saudara, keadaannya di dalam diri kita itu digambarkan dengan gini. Jangan padamkan roh. Gitu. Padahal kalau ya, saudara, orang yang tidak dalam pengembalaan, saudara, ingat ya, di dalam perjanjian lama ya, kitab Kejadian 3 kalau nggak salah ya. Dan rohku tidak akan selama-lamanya, Yahweh Elohim, ya, Elohim Yahweh berkata, dan rohku tidak akan lagi selama-lamanya tinggal di dalam manusia. Sebegitu mudahnya. Begitu ya? Karena Allah, apa saudara? Kenapa ini menariknya. Kenapa Allah pada Kejadian 3 bisa bilang begitu? Dan rohku tidak akan selama-lamanya tinggal lagi di dalam manusia. Kenapa, saudara? Kenapa sekarang, sekalipun saudara tidak mendengarnya, ya, makanya firman Tuhan berkata, jangan padamkan roh. Berarti orang-orang percaya mencoba untuk menganggap dingin setiap peringatan atau setiap teguran, kan? Makanya bilang, jangan padamkan roh. Atau gini, jangan mendukakan roh. Berarti apa, saudara? Berarti Roh Kudus tetap ada di situ, sekalipun orang-orang percaya apa? Sekalipun orang-orang percaya menyakiti dengan cara apa? Dengan cara mengkhianati, kan begitu kan? Ya, bahkan dikatakan gini, ada keadaan di mana orang-orang itu menghujat roh. Ya. Nah, saudara, sampai menghujat roh itu disebut dosa kekal. Kenapa sampai dikatakan menghujat roh itu dosa kekal? Bukankah semua dosa itu dapat diampuni? Sempurna pengorbanan Kristus di atas kayu salib untuk semua dosa. Kenapa, saudara? Karena apa? Karena Roh Kuduslah yang memimpin setiap orang untuk kemudian mengaku Yesus itu Tuhan. Betul? Tetapi sampai kalau orang tidak percaya, tidak mengikuti apa yang Roh Kudus katakan, dia menghujat roh itu, saudara. Artinya menolak perkataan roh itu, saudara. Artinya melawan perkataan roh itu. Bagaimana caranya lagi? Kan? Nah, ya, saudara. Jadi dosanya kekal karena apa? Karena memang demikianlah prosesnya, dia menyangkali prosesnya. Jadi tidak bisa tidak, itu harus terjadi. Ya. Nah, kembali ke pertanyaan saya, saudara, kenapa waktu di Kejadian itu dikatakan ya, Elohim Yahweh katakan, dan rohku tidak akan selama-lamanya lagi ada di dalam manusia. Kenapa bisa? Tetapi sekarang sekalipun orang-orang percaya ya, memadamkannya, mendukakannya, ya, tetap aja roh itu ada di situ.
tidak diangkat sampai waktunya nanti. Kenapa, saudara? Karena anak roh itu sudah didukakan waktu manusia waktu dosa. Ada yang lain? Karena roh itu sudah dicurahkan oleh Bapa untuk dunia ini, untuk semua orang. Terus Pak Taris, kalau udah dicurahkan, kan bisa aja Cak diangkat lagi. Karena ada pribadi Kristus sebagai pendamai, sebagai pendamai, penebus sebagai diutus oleh Bapa untuk diutus oleh Bapa itu. Ya kenapa Bapa harus tidak bisa lagi seperti kejadian di kitab Kejadian itu? Ya jawabannya satu kan teman-teman, ya. Ingat ya. Karena perjanjian. Covenant. Sebelum kejadian yang di kitab Kejadian itu nggak ada perjanjian. Nah, saudara tahu kan, perjanjian-perjanjian di dalam perjanjian lama ini kan ada beberapa tuh. Ada perjanjiannya dengan Adam, ya, perjanjiannya dengan Abraham, perjanjiannya dengan Musa, ya, ada perjanjian dengan Nuh, ya. Terus terakhir apa? Perjanjian baru, ya, perjanjian damai namanya, perjanjian kekal. Jadi sebelum perjanjian kekal ini muncul, itu kan udah dinubuatkan oleh Yehezkiel, Yeremia, kemudian Yoel yang kaitannya langsung dengan Roh Kudus. Ya, perjanjian, karena perjanjian sudah ada. Aku akan, ya kan gitu. Dia janji, aku akan selama-lamanya. Ya, kan dia bilang begitu, saudara ingat nggak? Ya, Yehezkiel 37 ayat 26 dan 27. Ya, aku akan memberikan tempat kudusku dan tempat kediamanku, katanya, di tengah-tengah. Nah, Yoel itu bicara secara spesifik apa tempat kudus itu, ya, itu kehadirannya Allah melalui Roh Allah sendiri. Karena perjanjian. Nah, saudara, inilah perjanjian yang dikatakan apa? Dimeteraikan dengan darah Kristus. Perjanjian yang baru. Nah, makanya Kristus disebut apa? Pengantara perjanjian yang baru. Dialah imam besar agung. Dialah imam besar agung. Ya, dialah perantara itu, ya. Dialah yang menjadi pintu, ya, ke tahta kasih karunia itu. Dia yang menjadi pintu sehingga kita bisa masuk ke dalam, ya, tempat kudus itu. Nah, saudara, ingat ya, semua kebenaran itu membawa kita dan saya dan saudara, orang-orang percaya, masuk ke dalam apa? Bahwa kita masuk ke dalam rancangan damai sejahteranya Allah itu. Ada sukacita di situ, ya. Ada sukacita orang-orang benar, yaitu orang-orang yang digembalakan, ya. Nah, Yesus mengembalakan mereka. Ya, makanya ada Yohanes 10 ayat 28-29 kan, tidak ada seorang pun yang mengambil dari tanganku. Bahkan Bapakku yang lebih besar dari segala sesuatu, tidak ada yang dapat mengambilnya dari dalam tangan Bapa. Nah, itu saudara ya. Nah, ya, tapi kecuali apa saudara? Kecuali domba itu dia jalan keluar sendiri. Ya, katanya apa? Keluar dari ajaran. Ya. Di mana itu? 2 Yohanes 1 Yohanes apa 2 Yohanes? 2 Yohanes 1 ayat 8 ya. Ayat 9. Ya. Ya, saudara ingat kan ayat itu? 2 Yohanes 1 ayat 8 dan 9, ya. Mereka tidak lagi memiliki bapa atau memiliki anak. Karena mereka keluar dari ajaran
Kristus. Karena Kristus yang mengembalakan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, semua perjalanan damai sejahtera, semua perjalanan rancangan damai sejahtera, ingat ini, itu adalah ada di dalam Kristus. Kristuslah damai sejahtera kita. Gitu. Jadi nggak ada. Makanya, saudara, di luar itu apa, saudara? Di luar itu, Bapak bicara begini, yang kukasih itu kuhajar dan kupukul berkali-kali, kutegur. Ya, Bapak yang melakukan itu supaya apa? Ya melalui apa? Melalui kesudahan, ya. Kalau saudara kesudahan orang fasik, ya Bapak sendiri. Ini bukan kalau orang di dalam kerajaan Kristus mengembalakan, ya. Tidak pernah berhenti, ya. Tidak ada yang dapat memisahkan, ya, saudara dan saya dari kasih Bapa, ya. Nah, itu saudara dan saya dibimbing. Terus lihat, nah, kita sudah belajar itu kemarin bahwa bagaimana caranya? Hanya satu caranya, ya, ikut jejaknya Kristus, ya. Memang tidak mudah, tapi harus ikut, kan? Ya, kan ada lagunya Yandri itu. Tidak ada jalan mudah mengikut jejakmu, ya, menyusuri lorong kejam via dolorosa. Yandri ada, ya, tadi ada, ya, menggenggami erat-erat tangan-tangan kecil yang engkau titipkan padaku, ya. Jadi tidak ada jalan mudah untuk mengikuti jejak, tapi caranya memang itu, ya. Matius 11 ayat 29, ya. Belajarlah daripadaku, aku ini lemah lembut dan rendah hati, ya. Supaya apa katanya di situ? Jiwamu mendapatkan ketenangan. Ya. Karena kuk yang kuberikan, ayat 30, ya, itu ringan. Nah, kuk yang kuberikan itu ringan, dan kuk yang kuberikan itu enak, ya kan, enak, ya, dan bebanku pun ringan, gitu. Saudara, rancangan damai sejahtera bukan sesuatu yang wow, nggak terjangkau gitu. Saudara, saya mencoba gitu, ya. Ini saudara bisa bayangkan hari ini sebenarnya mau bahas kuis, tapi beginilah caranya Roh Kudus bekerja. Ya, saudara, ini nih. Jadi rancangan damai sejahtera itu bukan sesuatu yang jauh di sana, ya, yang tidak ada di dalam hati atau batin, yang tidak menyentuh suasana batin kita. Di sini dan nyata, saudara bisa rasakan, gitu, ya, bahwa rancangan damai sejahteranya Allah itu harus bicara mengenai apa? Mengenai beban yang enak dan kuk yang enak dan beban yang ringan, gitu. Kalau tidak ringan, Ibrani 12, ya, tanggalkan segala beban, gitu. Harus tanggalkan, ya. Memang harus dari hari ke hari berkemas-kemas, gitu, ya. Jadi beres-beres, gitu, saudara, ya. Beberes kata orang-orang, ya. Jadi kita harus, ya, menyederhanakan kehidupan, ya. Jadilah musafir, ya. Pesan Yesus kepada rasul-rasulnya bahwa 2 saja helai, ya, jubah atau jumbah, ya, jangan lebih, ya. Saudara, kalau saudara dan saya kalau banyak keinginan, hidup semakin kompleks. Tiba-tiba yang ada di ujung perjalanan penyesalan. Ini saya barusan nih menyesal nih. Wah, ya, gitu ya, saudara, emang. Rencana udah buat, tapi wah, benar-benar, ya, saudara, ya. Saya terinspirasi dengan cerita Petrus tadi, ya. Saudara bisa bayangkan. Maksudnya Petrus baik, tidak? Sekali-kali itu tidak akan terjadi kepadamu. Aku harus pergi dan mati. Terus Petrus bilang, gak akan terjadi. Nah, pasti saudara semua dan saya ini ada di belakang Petrus. Betul Tuhan, tidak terjadi. Tiba-tiba Tuhan bilang, hai iblis enya. Apa ini? Jadi dalam maksud yang seolah-olah baik menurut manusia,
Kok pekerjaan iblis paling berbahaya? Ngeri kan? Ngeri, saudara. Iya. Kadang-kadang begitu, saudara. Mungkin Pak Tadus pernah ngalamin. Pernah kasih uang ke anak, tiba-tiba salah guna. Iya, gitu. Jadi kita kan pikir, aduh, kita kasih terus lari salah begitu, Pak. Nah, itu. Itu. Jadi, ya itulah, saudara ya. Kita memang, ya, di atas kasih karunia itu, ya, itulah rancangan damai sejahtera untuk orang-orang yang ada di Bukit Sion yang akan, ya, itu orang-orang tebusan, itu apa? Yaitu mereka yang mengikuti jejak. Saudara nih hari ini, kalau saudara ingat dan selalu dengar bahwa memang hanya Yesus, memang hanya ikut Yesus, saudara tidak hanya ada di dalam koridor itu sekarang. Saudara benar-benar bisa jelasin benar. Yang berdiri di Bukit Sion itu bersama dengan anak domba, memang anak domba yang ada di sana, memang Kristus yang ada di sana. Benar nggak? Saudara bisa menjelaskan bahwa benar. Yang berjanji untuk diberi kuasa menghakimi dan memerintah sebagai raja, itu adalah Yesus. Dia katakan barang siapa menang, ya, aku akan memakaikan pakaian putih. Dan dia bilang, aku akan mengaku namanya di depan Bapakku. Dan dia katakan apa, saudara? Dia akan duduk bersama dengan aku di atas tahtaku. Nah, saudara ngomong tahta. Saudara udah pelajari kan? Di sekitar tahta ada 24 tahta. Di mana itu adalah representasi orang-orang tebusan. Dan di sanalah anak domba itu. Di tengah-tengah tahta itu berdiri anak domba. Jadi kalau kita bilang Yesus itu adalah jalan satu-satunya, tidak hanya sebatas itu, saudara tahu sekarang. Saudara diberikan satu keyakinan, satu iman, di mana itu yang membuat saya dan saudara bisa apa? Bisa bertahan di dalam ujian-ujian. Oh, banyak ujian di dalam hidup ini. Ya, Yesus saja dibawa ke dalam ujian mengenai makan dan minum. Jadikan batu ini jadi roti. Saudara, kebayang nggak? Bukankah kita juga mengalami, ya, ujian-ujian sembako dalam hidup sehari-hari? Itu bukan baru. Batu jadi roti. Itu terlalu ringan seolah-olah, tapi jelas-jelas. Ya, human nature. Ya, secara kodrat manusia, metabolismenya makan gitu. Ya, itu iblis tahu itu. Tapi ya, tapi diperhadapkan itu ya di kehidupan kita. Ya. Nah, kembali saudaranya, ketika kita mau mengikuti jejak Kristus ini sebagai apa? Sebagai damai sejahteranya kita akan damai kalau Kristus yang menjadi damai sejahtera itu. Ikuti jejaknya, kan? Mengikuti jejak dan ikut jejak Kristus itu, saudara, itu artinya apa? Artinya apa, saudara? Kalau ikut jejak Kristus, ini udah pernah saya tanyakan. Saya dan saudara harus Jadi murid. jadi murid. Terima kasih. Ya, kita harus sudah satu jawabannya. Hanya satu cara untuk ikut jejak Kristus. Jadi murid dulu, gitu. Ada orang yang bilang, ya, oh, sekolah ini bagus, gitu ya. Sekolah ini bagus, sekolah ini begini. Tapi dia nggak berani daftar, gitu. Dia nggak berani jadi murid, gitu. Ya, gitu, saudara. Nah, jadi untuk mengikuti jejak Kristus, kita harus jadi murid Kristus, ya. Dan jadi murid itu artinya, jawabannya juga harus pasti. Jadi murid itu artinya, Ya. belajar, ya. Ya. Matius 11 ayat 29. Belajarlah daripadaku. Ya. Nah, mungkin saya nih bertanya nih, saudara. Ini belum pernah saya tanyain. Belajar apa? Jadi S1, jadi S2. Belajar apa? Belajar dari firman-Nya. Belajar dari firman-Nya. Apa kira-kira? Belajar karakter Kristus. Belajar karakter Kristus.
Belajar dari firman-Nya, belajar karakter Kristus. Ada yang bisa Hamba. Hah? Belajar menjadi hamba. Belajar menjadi hamba. Nah, belajar jadi hamba itu ada di dalam karakter. Karakter Kristus. Belajar mati setiap hari. Belajar mati setiap hari. Belajar mati setiap hari. Ada yang lain? Itu belajar mati setiap hari itu terpisah dari karakter itu. Karakter ini muncul nanti dalam pertumbuhan. Kalau berdasarkan Matius 11 ayat 29, belajar pada Yesus. Belajarlah padaku. Ya, tapi apa yang dipelajari nih, Pak? Pertanyaannya adalah Teladan Kristus, mengikuti, melakukan kehendak Bapa. Kita mengikuti jejak Kristus, yaitu Kristus jadi teladan, artinya dia adalah gembala yang berjalan di depan. Nah, itu semua saudara sudah tahu itu semua ya. Jadi ikut jejak Kristus artinya ikut teladannya Kristus, artinya karena dia adalah gembala kita, dia berjalan di depan ya, kita ikuti dia. Nah, kira-kira kan jadi murid nih tadi kan, gembala jadi domba, jadi murid. Kira-kira apa yang kita pelajari? Belajar taat. Belajar taat. Masuk dalam karakter tadi. Karakter Kristus itu ada 5. Pertama jadi hamba. Itu pertama, jadi slave dia. Ya. Walaupun dalam rupa Allah tidak mempertahankan itu menjadi tidak menjadikan itu yang harus dipertahankan, melainkan mengosongkan diri. Hamba. Slave kan karakter Kristus itu. Yang kedua, dia menjadi pelayan, servant, ya. Jadi dia jadi hamba, dia menjadi pelayan, gitu ya. Yang ketiga, dia taat, ya. Dia kemudian dia taat, kemudian dia sabar. Ini namanya long suffering. Jadi dia tahan dalam penderitaan. Saudara kalau sudah ada dalam penderitaan, ikut Kristus karakternya. Long suffering istilahnya ya. Tahan dalam penderitaan yang panjang gitu ya. Ada yang saya lupa dari 3 ini ya. Jadi dia slave, kemudian dia hamba, dia jadi oke, nanti ya kita karakternya 5. Tapi apa yang dia pelajaran apa yang kita harus ingat tadi ya? Kita jadi murid, ikut ajarannya. Kira-kira apa? Ajarannya apa? Kira-kira? Menjadi lebih daripada pemenang. Iya, lebih dari pemenang. Itu kalau murid itu jadi kayak ranking 1, ranking 2 gitu, jadi juara dalam kelas. Tapi secara apa sih visi besarnya gitu? Kita belajar. Jadi murid itu kira-kira apa yang anak-anak ini? Pak Heldi ini bisa jawab. Pak, murid Bapak, kira-kira Bapak menginginkan murid Bapak apa, Pak? Serupa dengan gurunya, sama seperti gurunya. Pak Heldi, saya kira Pak Heldi pasti tidak setuju itu. Biasanya mereka mau lebih dari gurunya, Pak Ripri. Iya, sama bahkan lebih. Benar. Sebentar saya tanya nih ya, mungkin teman-teman yang lain yang guru juga. Muridnya diinginkan jadi apa? Saya jangan tanya ya. Ini murid nih sekarang, murid ya, murid. Kira-kira apa yang ada dalam benak kalau murid? Seorang guru nih ya, guru. Mengerti apa yang diajarkan oleh guru. Pak Heldi, apa SMP apa SMA? Guru. SMA, Pak. Jadi 3 tahun ya, Pak? Iya, benar. Oke. Bapak jadi mengerti dan memahami apa yang disampaikan guru ya. Bagaimana kalau murid itu senang sekali dengan Bapak gitu ya, dengan pelajarannya, terus dia 4 tahun di situ, Bapak senang nggak? Waduh. 4 tahun dia di SMA. Nggak senang, Pak. Tapi dia pengen banget mengerti Bapak.
hormat tapi 4 tahun, bahkan ada yang 5 tahun saja. Saudara tangkap sesuatu? Apa yang guru inginkan dari muridnya? Berhasil. Berhasil, Pak. Apa itu maksudnya? Lulus. Dia harus belajar lulus. Berarti Lulus. dia harus belajar supaya lulus. Lulus. Jadi lagi-lagi belajar supaya lulus. Kita pakai omongan guru nih. Jadi tadi bilang kita harus belajar, murid belajar supaya lulus. Oke. Tadi sebenarnya Bu Mona udah kasih ini ya. Dalam bahasa Alkitab itu namanya pemenang gitu ya. Jadi menang artinya itu yang dipakai di kitab Wahyu. Barang siapa menang. Artinya menang di sini bukan menang-menang sementara. Sampai akhir maksudnya. Bertahan sampai akhir. Itu maksud kitab Wahyu. Barang siapa menang artinya bertahan sampai akhir. Ya. Jadi harus lulus kan? Ini ya. Jadi sebenarnya Yesus yang dia inginkan di dalam diri kita itu, kita ini sampai di rumah Bapa. Ya. Sampai di rumah Bapa ya. Amin. Ya, itu apa? Amin. Yaitu jadi gini, saudara-saudara pasti berubah. Suasana hati jadi orang Kristen pasti beda nih. So, saya mendapat itu. Jadi saya rindu saudara juga bisa lihat bahwa ketika kita memiliki perspektif ini bahwa sebenarnya saya ikut Yesus itu karena Yesus mau, di mana nanti dia ada, saya ada. Terus sampai dia mau tuh dia mau supaya saya lihat muka dia yang penuh kemuliaan itu. Saudara bisa tangkap nggak? Coba bayangkan. Bayangkanlah itu. Oke, semua ayat boleh keluar setelah itu. Tapi ingat nggak itu? Kalau sampai sedang sebenarnya yang Yesus mau dalam diri saya, satu hari nanti saya ada bersama dengan dia dan saya lihat dia muka dengan muka. Saya lihat kemuliaannya. Lulus. Wisuda. Tidak ada guru, ya. Dia adalah guru kan, guru yang baik. Tidak ada guru yang ya ingin supaya muridnya itu ya tetap ada di situ. Nah ini menariknya. Sekuat-kuatnya hubungan emosional antara guru dan murid, guru tetap bilang luluslah. Walaupun ya nangisnya itu setelah ya inaugurasi semua, tapi ya udah pergi ya, kau harus lulus. Gitu. Ini ya saudara ya. Ini mudah-mudahan membawa satu perspektif dalam hidup saya dan saudara. Jadi rancangan damai sejahtera itu ya bukan hanya Kristus yang adalah membawa suasana batin dalam diri kita itu untuk kemudian, maaf saya pakai kata-kata ini, untuk lolos dari setiap masalah demi masalah dalam dunia ini. Bukan. Bukankah kita saudara ya berbahaya sekali saudara. Kita menjadikan Kristus atau pengajarannya atau proses belajarnya hanya untuk lolos dari setiap masalah-masalah kita di dunia ini. Dan kita tahu esok pasti punya masalah lagi. Kita terkungkung, terjerat, dan tidak punya lagi-lagi nih ya perspektif yang sesungguhnya, gitu ya. Bahwa kita harus melihat apa yang benar-benar Yesus mau dalam diri kita, ya. Makanya kalau kita bilang ya kita bisa lewati ini, beda kan? Kalau saya bisa lewati artinya apa? Saya punya tujuan. Saya punya tujuan yang jauh lebih penting. Jadi kalau saya lewat. Tapi saya sebenarnya punya tujuan akhir. Ya, lulus. Ya, nah itu saudara ya. Jadi setiap kita yang ada di dalam rancangan damai sejahtera Allah itu digembalakan. Ya, nah di dalam penggembalaan ini seorang murid ya harus terus belajar untuk sampai lulus. Ya, sampai lulus. Nah ingat kasih karunia, anugerah, grace inilah yang harus dibangun di atasnya. Karena apa saudara? Saudara dan saya ya tidak pernah bisa luput dari yang namanya mistaken gitu ya. Kodrat dosa itu apa saudara dikatakan? Itu membangkitkan rupa-rupa keinginan di dalam diri saya dan saudara.
Paulus berkata, yang baik yang ingin kulakukan, tapi yang jahat itu ada padaku. Ya, syukur kepada Allah di dalam Kristus Yesus Tuhan. Jadi memang hanya di dalam Kristus Yesus Tuhan kita bisa terus membangun di atasnya. Ya, terus bisa bertumbuh di atasnya, terus bisa menjadi murid yang terus belajar. Ini mengenai mekanisme belajar, nanti cerita lainnya. Tapi perspektif yang kita harus tangkap adalah harus sampai lulus. Gitu. Nah, yang ada dalam bayangan kita itu adalah Yesus berkata, supaya mereka ada bersama-sama dengan aku. Nah, saudara kan sudah tangkap ya, bahwa dia akan datang kembali. Ya kan? Ya, menjemput, membawa kita supaya di mana dia berada, kita juga berada. Ini frame-nya, tapi prosesnya kan kita jalani. Ya, proses sebagai seorang murid gitu. Dan proses itu saya sudah pernah jelaskan dalam seri apa? Perjalanan kemuliaan. Kita hanya bisa lihat Kristus kalau apa, saudara? Ini ya. Kita hanya bisa lulus, artinya kita hanya bisa berada bersama-sama dengan Kristus kalau apa, saudara? Ini semua ayat, harus pakai ayat jawabnya. Ikut jejaknya. Tapi belum tentu sampai akhir. Ada orang yang ikut jejak tapi fall Roma 8 ayat 17. Iya. Ya. Jadi apa? Kita hanya bisa berada bersama-sama dengan Kristus kalau kalau kita dimuliakan bersama-sama dengan Kristus. Ikut Kita hanya bisa baru dimuliakan. Iya, kita hanya bisa lulus kalau apa? Kalau ada di acara wisuda. Ya kan? Maksudnya kalau ikut di wisuda. Ini kan pragmatisnya, saudara ya. Pragmatisnya nih kita ya. Kan ini sudah ada di dalam ya, di dalam kebenaran ini semua kan. Ya, Kolose 3 ayat 4 sebenarnya yang paling pas ya. Saudara ya. Atau 1 Yohanes 3 ayat 2. Gitu, ya. Itu 1 Yohanes 3 ayat 2 atau Kolose 3 ayat 4. Dan kalau dia menyatakan diri, kita juga ikut menyatakan diri di dalam kemuliaannya. Hanya itu momen, ya, itulah momen wisuda sebenarnya kan. Momen di mana benar-benar kita ini berjumpa dengan dia, ya. Melihat dia di dalam kemuliaannya. Kalau kita juga ikut ketika dia menyatakan diri dalam kemuliaannya, kita ikut menyatakan diri. Nah, ya itu tracknya. Kita harus kemudian ikut dalam perjalanan kemuliaan, ya, anak-anak Allah, ya. Ada Roh Kudus yang bersama dengan kita, ya. Nah, ini saudara ya, rancangan damai sejahteranya anak Allah, ya. Nah, makanya malam hari ini, ya, itu sebagai pengantar kepada materi ini kita sebenarnya nih ya. Ini ya. Nih kan bagaimana Rasul Yohanes ya mengkontraskan kebahagiaan orang kudus di surga dan ketakutan orang fasik saat murka Allah menimpa mereka. Nah, ini hampir-hampir menjadi seperti rangkuman loh, saudara. Ya, ini seperti rangkuman. Jadi kita jauh apa ya, saudara ya, menikmati firman itu dan bagaimana menikmati firman? Ya tahu kebenarannya, apa yang diwahyukan melalui setiap kebenaran firman itu. Ya, secara khusus ini kepada Rasul Yohanes. Dan itu memang benar-benar di ujung, saudara. Ya, karena kan di dalam kitab Wahyu ini secara tuntas dan final itu. Semua nubuatan dari Yesaya, Yeremia, Yehezkiel, Daniel itu diselesaikan tuh di dalam wahyunya Allah kepada Yesus yang apa? Yang Rasul Yohanes lihat dan tuliskan gitu. Nah, itu nih saudara ya. Nah, itu pasti membawa ya satu skala rohani ya, atau skalabilitas, atau ya artinya sesuatu yang terus dapat berkembang di dalam diri kita sebagai orang-orang yang mengikuti jejaknya. Ya, kita harus punya
wawasan yang terus cakrawala berpikir tuh, ya. Kebenaran-kebenaran ini membawa kita kaya gitu. Sehingga saudara kalau sampai mau berkata tak kuingini lagi indahnya dunia ini, nggak mungkin saudara, gampang. Es krim yang 3 rasa aja bisa melelehkan pertahanan kita, ya. Sampai pulang baru bilang, aduh, gua makan 3 scoop lagi tadi. Coba, jadi ini mudah gitu. Tapi saudara kalau saudara masuk ke dalam kekayaan gitu ya, kekayaan firman, bagaimana kemuliaan itu digambarkan, yaitu rancangan damai sejahtera Allah di dalam Kristus kepada umat-umat tebusan sampai ke akhir perjalanan itu, bagaimana perjanjian kekal, perjanjian damai, perjanjian anugerah gitu ya, yang katanya terus mengembalakan ya setiap domba-dombanya ini ke mata air kehidupan itu, sehingga satu hari nanti mereka akan melihat wajahnya dalam keadaan yang sebenarnya gitu ya, dalam rupa yang sebenarnya. Itu ya saudara, ini harus diperkaya nih bagian ya, ini panggilannya saya benar-benar ini ya, bahwa perkayalah ya mengenai bagaimana visinya Allah itu melalui Kristus di dalam rancangan damai sejahtera ini ingin membawa kita ke Kristus. Entah kita sudah mati sebelum Kristus datang, atau Kristus ya datang pada saat kita masih ada gitu. Sama saja saudara ya. Tetapi kita harus benar-benar memiliki kekayaan kebenaran itu, supaya di dalam pilihan kehidupan yang kita jalani, kita benar-benar menunjukkan kualitas gitu, kualitas, yaitu yang layak ya, yang layak. Semua yang ada di tahta itu hanya yang layak. Jangan sampai seperti jemaat-jemaat di Sardis ya, dikatakan ya, perumpamannya itu, apa yang kau kerjakan itu? Apa yang kau kerjakan? Dibilang, aku tahu pekerjaanmu, tapi kalau ditimbang ringan sekali, nggak layak. Nah itu saudara ya. Nah itu pasti ukurannya di dalam hati kita masing-masing ya. Tetapi tidak relatif ya. Bukan hikmat manusia, tapi hikmatnya Allah. Saudara terus tanya saya, hikmatnya Allah Pak? Hikmatnya Allah itu yang apa? Saudara, satu saja. Hikmatnya Allah itu selalu menggiring saya dan saudara, membawa saya dan saudara untuk selalu ingin pulang, gitu ya. Mempunyai orientasi kepada apa? Kehidupan yang akan datang. Dan tidak di sini. Kalau sedapat-dapatnya, kalau itu tergantung padamu, hiduplah damai dengan semua orang. Itu kan perspektif kekekalan, kan? Satu musuh banyak, 1000 teman kurang. Kira-kira begitu kan. Nah, kembali ke sini ya, saudara. Jadi, kebahagiaan orang kudus di surga, kebahagiaan itu harus menjadi gambaran dalam hidup kita setiap hari. Bapak Ibu, bagaimana kita melewatinya tiap hari? Ya, itu kita diberi hikmat ya dari Tuhan ya, dan kita punya apa istilahnya itu, kita punya environment ya, lingkungan yang beda-beda gitu ya, tetapi harus punya apa, hikmatnya Allah ya, kebahagiaan orang kudus. Jadi ini saudara, kalau kita lihat gambarannya Rasul Yohanes, ya, makanya saya khusus Rasul Yohanes ya, mengkontraskan, memang sangat kontras. Nah saudara, ini pertanyaan nomor 2 dalam 25 soal dalam kuis kemarin yang paling rendah akurasi kebenarannya. Yang pertama ini kan yang kita sudah bahas minggu lalu nih. Ya. Pemerintahan atas dunia ini dipegang oleh Tuhan kita dan Dia yang diurapinya, gitu kan? Ini apa artinya nih? Itu. Nah, kita udah bahas minggu lalu ini kan. Ini hanya 13% orang yang benar. Makanya kuis hari Kamis, soal-soalnya akan diulang dengan modifikasi pendalaman.
Ya, dengan modifikasi pendalam. Ya, ini kemarin ada yang ingat jawabannya yang mana? Apa yang dimaksud pemerintahan atas dunia dipegang oleh Tuhan kita dan Dia yang diurapinya? Saudara, kalau lihat pemerintahan dipegang oleh Tuhan, berarti ada pemenang dan ada yang kalah. Itu saja. Ya, ada yang menang, Kristus menang. Ya, terus ada yang kalah. Gitu. Ya, inilah maksud kata-kata ini. Ada kalimat berikutnya itu dijelaskan oleh kedua item di bawah ini, tapi kan tidak ada di sini. Sehingga jawaban untuk pernyataan ini hanya A dan B. Itu apa artinya pemerintahan atas dunia dipegang oleh Tuhan kita dan Dia yang di. Ini saudara tahu, ini Tuhan kita, Yahweh, Yehova, dan Mesaya, ya, atau anak domba Yesus yang diurapinya, ya. Jadi selalu ada dua ini, saudara, ya. Oke, kita lanjut yang ini, ya. Nih, saudara, ya. Uraian yang saya sampaikan tadi itu, saudara, ya, itu menggambarkan yang warna hijau ini. Kebahagiaan orang kudus di surga. Selalu saya mulai dengan kata sukacita surgawi. Sukacita, sukacita surgawi, sukacita. Nah, sebenarnya kalau saudara perhatikan di sini, ya, apa sih yang benar-benar jadi sukacita? Coba. Tetapi yang ditanyakan kan mengkontraskan antara hijau dan merah. Hijau dan merah. Nah, saudara bisa lihat, ya. Kalau kita lihat satu-satu, sukacita surgawi orang tebusan yang di Wahyu 7 ayat 9 sampai 17 kan, mereka dikatakan apa? Berdiri, ya, di depan tahta anak domba dan di depan tahta Allah, kan, memakai pakaian putih, ya, dan daun palem, ya, saudara ingat, ya. Nah, ini benar nggak? Ini benar nih, ya. Sukacitanya itu adalah itu. Mereka ingat, kalau bilang sukacitanya, Wahyu 7 bicara apa? Mereka berdiri di sekitar tahta. Gitu, ya. Oke, nah, kita bahas yang warna hijau dulu. Ini coba, ya. Sukacita jiwa-jiwa di bawah mezbah Allah. Tanggapannya? Ini mereka sukacita nggak sih di bawah mezbah Allah itu? Jiwa-jiwa ini? Mereka sedang berdoa meminta untuk dibayarkan. Mereka nggak, iya kan? Mereka sebenarnya berseru, kan? Berseru, gitu. Berserunya apa? Berapa lama lagikah engkau tidak membalaskan darah kami kepada orang-orang yang ada di bumi? Katanya gitu, kan? Gitu, ya. Kalau ini sukacita orang tebusan di Wahyu 7, itu bicara mengenai mereka menyanyikan puji-pujian. Betul nggak? Oke? Nah, kita ke sini. Sukacita surgawi orang tebusan. Nah, ini sama, kan? Ini sama, ya. Kalau ini benar, berarti ini benar, ya. Untuk bagian yang ini, ya, yang kebahagiaan orang kudus, ya. Terus kita ke bagian D dulu, ya. Ini udah, ya, 3, ya. Yang D, sukacita orang tebusan berdiri bersama-sama dengan anak domba di Bukit Sion. Ada yang ingat ini? Wahyu 14 ayat 1 sampai 5. Mereka berdiri bersama dengan anak domba di Bukit Sion. Ini artinya mereka ini pemenang, kan? Mereka inilah orang-orang yang menang bersama dengan anak domba. Kan, di Wahyu 14. Jadi saudara perhatiin, Wahyu 7, Wahyu 14. Saudara, 7, 14, masuk 21, itu bicara mengenai Yerusalem yang baru. Ya, menarik, ya. Bahkan kitab Wahyu itu, wahyunya Allah kepada Yesus, ya. Jadi kitab Wahyu itu, menurut Wahyu 1 ayat 1 adalah wahyunya Allah kepada Yesus. Yang diberi, yang apa? Yang Yohanes dipenuhi oleh roh. Diberi kemudian kesempatan untuk melihat. Dan cara dia melihat gimana? Dikatakan naiklah kemari. Jadi Yohanes itu tidak di bumi loh. Dibilang naiklah kemari. Rohnya dibawa ke atas. Menarik itu. Rohnya dibawa ke atas. Naiklah kemari dan lihatlah. Tidak seperti Yehezkiel, Yeremia, Yakub, Yesaya, Daniel yang melihat yang dapat penglihatan. Ini Yohanes naiklah kemari. Jadi dia naik dan lihat, ingat, ya,
lihat keadaan tahta Allah dan sekitarnya. Ya, dan apa yang terjadi untuk kepada pesan-pesan kepada malaikat. Tapi dia juga tidak melihat Allah. Dia hanya melihat kemuliaan Allah karena tidak seorang pun dapat melihat Allah. Oke? Nah, tetapi saudara, jadi di sini kan, jadi sukacita orang tebusan berdiri bersama dengan anak domba. Ya, bersama anak domba. Ya, yang saya bilang tadi, ya. Jadi kita sebagai murid itu memang inilah keinginan kita, kerinduan kita kan. Ini kenapa dibilang sukacita orang tebusan di Wahyu 7? Karena mereka itu berdiri di depan tahta anak domba. Paralel dengan ini, ya. Bukan paralel. Dalam perspektif yang lain digambarkan dengan orang tebusan berdiri bersama dengan anak domba di Bukit Sion. Ya. Bukit Sion itu adalah gambaran dari apa, saudara? Di Bukit Sion. Tempat kudus. Oke? Tempat kudusnya Allah. Ini nanti ada di materi. Ini tempat kudus. Jadi disitulah ya tempat kediamannya Allah. Ya. Udah di tahta, ya, sekitar tahta. Oke, inilah sukacita itu. Jadi kita jadi murid Kristus. Memang proses jadi murid kan ada 3 kan? Pertama apa? Jadi murid prosesnya ada 3. Pertama, yang tadi Pak Heldi bilang. Mengerti. Murid. Belajar. Bu, belajar. Belajar. Ya, belajar. Belajar apa nih, Bu Rima? Memberi diri dulu tuh. Ya. Jadi yang pertama menyangkal diri. Barang siapa yang mau jadi muridku harus menyangkal diri. Gitu. Jadi kalau kita masuk, jadi harus ada uang pangkal dulu kan, kalau mau jadi murid kan, ya, bayar uang pangkal, yaitu uang pangkalnya itu yang menyangkal diri, gitu ya. Teman-teman, ya ini dibilang tadi Pak Heldi, mati setiap hari, harus nyangkal diri, gitu. Kita nggak bisa, kita tidak dapat belajar kalau kita tidak sangkal diri, gitu. Paulus bilang di Filipi 3, yang merupakan keuntungan, kuanggap rugi setelah mengikut Yesus. Bahkan dia bilang gini, setelah pengenalan akan Kristus lebih dalam lagi, semua kuanggap rugi. Jadi awalnya dia bilang, ayat 7 dia bilang, yang kuanggap keuntungan itu kuanggap rugi. Tapi setelah pengenalan akan Kristus, dia bilang semuanya aku anggap rugi. Bahkan dia bilang gitu. Bahkan kuanggap sampah. Gitu. Supaya aku dapat, wah ini yang menarik, supaya aku dapat memperoleh Kristus katanya. Ini kalau saudara baca Filipi 3 7, 8, 9, 10 itu agak menggelitik. Gitu. Menggelitiknya itu dia bilang ini, supaya aku memperoleh Kristus. Ya. Sama dengan 2 Petrus 3. Anggaplah katanya kesabaran Allah itu sebagai apa katanya kesempatan supaya kamu memperoleh keselamatan. Wah, ya, itu membangunkan kita tuh. Soalnya kadang-kadang gini ya, misalnya nih, dia itu sudah ini nih, sudah semester berapa? Misalnya kelas berapa itu Pak? 9, 10, berapa? 11, 12, kelas 12 SMA ya. Kelas 12 nih SMA. Udah semester 1, 2, 3, 4, 5, 6, sudah 6 misalnya. Tiba-tiba gurunya bilang gini, terus dia ranking 2 lah. Tiba-tiba gurunya itu tepuk dia dari belakang. Mudah-mudahan mudah-mudahan nanti kamu di wisuda ya. Kaget kan dia? Saya ranking 2. Ya, mudah-mudahan kamu nanti bisa di wisuda ya, gitu. Kira-kira kayak gitu tuh suasananya kan. Seolah-olah udah berprestasi gitu ya. Tapi tetap gurunya bilang begitu. Ya, karena memang belum, ya.
Oke. Nah, saudara, jadi gambarannya memang harus jauh sampai ke ujung sana. Kemana, Pak? Ini, ya. Kita terus pelajari ini kan. Nih. Ada sukacita surgawi orang tebusan. Wahyu pasal 7. Saudara nggak usah kemana-mana. Baca ini Wahyu 7 ayat 9 sampai 17. Dan sukacita orang tebusan yang berdiri dengan anak domba, Wahyu 14 ayat 1 sampai 5. Itulah sukacitanya. Itulah rancangan. Itulah yang kalau kita bandingkan dengan tadi Yohanes berapa itu, Pak? 14 ayat 27. Di mana Yesus bilang, "Bapa, aku mau." Coba bayangkan nih, saudara ya. Saudara mudah-mudahan bisa nangkap nih ya. Tadi Pastor Lepri atau siapa ya posting itu bahwa Yohanes 14 ayat 27 katakan, jadi Yesus bilang kepada Bapa, "Bapa, aku mau supaya mereka yang engkau berikan kepadaku." Ingat ya, selalu ada kata-kata di depannya nih. Mereka yang engkau berikan kepadaku, itu mendasari Yohanes 10. Mereka yang engkau berikan kepadaku, domba-domba ini. Ya, jadi memang ada itu. Saudara bisa bayangkan ya, Allah yang berikan kita ini kepada Kristus. Itu harus bisa diimajinasi loh itu. Makanya dikatakan, Pak Tadus ingat nggak 1 Korintus 15 itu ya? Kan bilang begini kan di akhir itu, Pak. Supaya Bapa itu adalah segalanya di dalam segalanya. Coba bayangkan kata-kata itu. Ya, emang Kristus yang menjadi ini nih ya, apa ya istilahnya, yang menggenapi karya, tapi tetap aja saudara ya, sampai dibilang supaya Bapa itu dialah segalanya di dalam segalanya itu, di ujung 1 Korintus 15 ayat 28 itu kalau nggak salah itu, ya karena Bapa itu menaruh ya semua penguasa di bawah kakinya Kristus. Dan Kristus menyerahkan kerajaan itu kepada Bapaknya. Supaya Allah menjadi semua. Supaya Yehova. Supaya Yahweh itu segalanya di dalam segalanya. Luar biasa. Dia pribadi itulah yang memberikan saya dan saudara itu kepada Kristus. Caranya gimana? Wah, ini kalau kita muter-muter sini senang-senang aja ngobrol ya saudara ya. Dia karuniakan iman itu kepada saya dan saudara. Mata kita itu tidak seperti orang Farisi atau ahli Taurat yang tidak dapat, walaupun punya mata tak dapat melihat, punya telinga tak dapat mendengar. Tapi engkau dan saya yang dari desa kecil mungkin, dari latar belakang yang gelap mungkin, dari pendidikan yang tidak terhormat mungkin, tapi diberi mata hati yang bisa terbuka melihat Kristus adalah jalan. Luar biasa kan? Itu harus di atas segala-galanya dalam hidup saya dan saudara ya. 1 Korintus 15 ayat 28 ya. Bapa yang memberikan. Jadi Yesus katakan, Bapa aja, Bapa, aku mau. Ya, aku mau. Yohanes 14 ayat 27, aku mau supaya mereka yang kau berikan kepadaku, katanya, mereka ini akan berada bersama-sama dengan aku, supaya di mana aku berada, mereka juga berada, dan mereka melihat kemuliaanku. Saudara kalau bayangkan itu, Yesus ada di bumi ini, dia berkata begitu, dan sekarang Allah mewahyukan kebenaran ini kepada Yesus, dan Yohanes tulis. Ini nih di Wahyu 7 ayat 9 sampai 17, Wahyu 14 ayat 1 sampai 5. Betul kejadiannya bahwa di tahta itu orang-orang ini terlihat gitu ya, bersama-sama dengan anak domba, dan mereka melihat kemuliaannya. Amin saudara, itulah sukacita surgawi, itulah kebahagiaan orang-orang kudus di surga. Nah saudara, jadi B ini kan tidak masuk nih, karena ini orang-orang jiwa-jiwa yang ada di bawah mezbah itu malah masih berseru sebenarnya ya, gitu ya. Jadi mereka belum sampai. Nah saudara tahu nggak, ini mereka lulus nggak? Bukan bicara lulus atau enggak, mereka baru kelas 11 gitu. Kok mereka belum diwisuda? Masih kelas 11. Dia masih punya kesempatan. Jiwa-jiwa ini masih menunggu. Keadaannya menunggu kan? Menunggu. Sampai suara dari surga bilang,
sedikit waktu lagi lamanya untuk menunggu, gitu saudara. Ya, oke, ya, oke. Jadi sukacitanya itu ada ultimate atau puncaknya itu, saudara ya. Nah, oke, jadi ini soal, saudara ya, tapi tidak hanya sekedar soal, saudara. Kalau lihat dari awal itu saya cerita, saya cuma mau menuju ke sini. Benar-benar saya tidak mau melewatkan ini karena inilah dua jalan di dunia ini. Di dalam dunia ada dua jalan, hijau dan merah. Kira-kira gitu kan? Lebar dan sempit. Lebar dan sempit, bukan lebar maksudnya lebaran ya, saudara ya. Lebar dan sempit, ya. Pikiran tuh jalan aja ke sana ya, jalan lebar-lebaran. Enggak lah ya, saudara ya. Jadi lebar dan sempit ya, yang sempit ya. Yang lebar, api jiwamu mati. Gitu ya. Nah, saudara dan saya kaya dengan ini, bahwa ada kebahagiaan orang kudus, itu sukacita surgawi, tapi ada ketakutan orang fasik. Nah, saudara, kalau kita lihat dari jawaban ini sebenarnya cuma simulasi saja. Ini kan lewat ya. Jadi A, C, dan B. Nah, saudara, kalau lihat ketakutan orang fasik itu seperti apa? Mereka misalnya dibandingkan ini ya. Dibandingkan dengan nasib orang yang menolak Yesus di hari penghakiman. Ya, menolak Yesus di hari penghakiman. Makanya kita bisa lihat di Wahyu 6 kan, mereka menolak Yesus kan. Mereka yang menolak Yesus ini apa katanya? Itu orang-orang fasik kan? Yaitu menyia-nyiakan kasih karunia, ya. Oke. Oke, ya, ini ya. Nah, kalau ini kita nggak perlu bahas kan, karena memang sudah salah. Nah, ini yang bagian C nih, saudara. Dikatakan dibandingkan dengan orang-orang di bumi berhadapan dengan maut dan kerajaan maut. Nah, saudara bayangkan nggak ini? Ini siapa yang tahu? Berhadapan dengan maut dan kerajaan maut itu keadaan apa itu? Saat Takutan. celaka itu saat ketiga celaka itu Belum celaka ini. Nah, bagus nyebut kata celaka. Kenapa dibilang ketakutan orang fasik saat murka Allah menimpa mereka? Karena ini belum ada murka ini. Saudara tahu, ingat Thanatos dan Hades. Itu di mana? Maut dan kerajaan maut. Jadi kuda itu ditunggangi oleh maut dan kerajaan maut mengikutinya. Di mana itu? materai keempat. Materai keempat. Kuda Merah padam. Salah. Hijau kuning. Kuda hijau kuning. Hijau kuning. Ya, ingat ya, itu warna orang mati. Jadi cara ngingatnya gitu. Kalau merah padam tuh darah, kan? Gitu. Tapi kalau hijau, pernah lihat orang mati, ya, warnanya udah kuning. Nah, itu hijau kuning. Maut, ya. Jadi ada kuda yang katanya yang menungganginya. Satu-satunya, ya, penunggang dari kuda yang diberi nama itu hanya kuda hijau kuning aja. Nah, namanya penunggangnya namanya maut. Ya, maut, ya. Thanatos. Jadi membawa penyakit, membawa sampar gitu ya. Yang membawa kematian gitu ya, dan dibilang kerajaan maut mengikutinya. Nah, saudara tahu nggak? Itu kan materai keempat. Kan itu belum akhir dari segalanya kan? Jadi kalau kita bilang murka ya, ketakutan orang fasik saat murka, ini kan belum murka ini. Ini hanya apa? Peringatan kepada orang fasik untuk bertobat. Ya, oke? Jadi murka itu mulainya kapan sih sebenarnya murka itu? Ada nggak yang bisa jawab? Yang jelas bukan cawan murka. Kapan murka itu mulai? Sudah saat materai ke-6 sangkakala. Iya, yaitu pada saat celaka itu kan. Ya, pada saat celaka. Jadi waktu burung nasar itu terbang, ya, sebelum masuk ke sangkakala ke-5 dan ke-6, ada burung nasar.
celaka, celaka, celaka. Gitu ya. Nah, itu murka sudah mulai. Tetapi sebelum murka itu hadir, itu apa? Umat tebusan itu dikasih meterai. Pemisahan. Pemisahan. Itu juga meterai lambang perlindungan. Gitu. Supaya apa? Kalau panggilan untuk bertobat ini, ingat ya, panggilan untuk bertobat ini kepada orang-orang fasik, itu jangan sampai kemudian apa? Menimpa, ya, menimpa orang-orang tebusan, sehingga apa? Malaikat itu ya berseru kepada keempat malaikat lain. Itu bicara mengenai apa? Seluruh penjuru bumi. Makanya 4, utara, timur, selatan, barat. Gitu. Ya, harus mendengar suara yang keras supaya tidak ada yang tidak mendengar gitu. Jangan sebelum kami memeteraikan dia, jangan merusak bumi, dibilangkan. Jangan merusak bumi sebelum kami memeteraikan hamba-hamba Allah. Jadi ada pemisahan sejak meterai ke-6, ya. Ada pemisahan sejak meterai ke-6, ya. Nah, disitulah mulai celaka kan, gitu ya. Nah, tetapi pada saat sangkakala keberapa, terus ada rapture atau pengangkatan. Sangkakala ke-6. Sangkakala ke-6, ya. Di ujung sangkakala ke-6 ada 2 saksi. Naiklah kemari, ya. Oke. Nah, saudara, demikianlah, gitu ya. Demikianlah ya. Kalau kita pelajari dari contoh soal ini itu, ya, bahwa ini belum merupakan murkah ya untuk orang fasik, tapi ini adalah peringatan untuk bertobat. Jadi ini jadi salah kan, B dan C ini. Nah, kalau ini gimana? Dibandingkan dengan mereka yang mencari maut, ingin mati, tetapi maut lari daripada mereka. Nah, kalau ini kan jelas ya, ini udah murka kan, ya. Mereka mencari maut, ingin mati, tetapi maut lari daripada mereka. Ini sangkakala keberapa? Ke-5. Iya, ya. 5 ya. Kelima atau ke-6? Kelima itu yang jelas mereka disiksa 5 bulan lamanya, tapi tidak untuk membunuh. Di situ ada Apoleon. Ya. Mereka dipimpin oleh raja jurang jurang alam maut, ya. Iya, sangkakala kelima. Kelima kan ya. Kelima ya. Kelima celaka yang pertama atau kedua? Pertama. Celaka pertama. Nah, jadi setelah kelima, setelah kelima itu celaka pertama selesai. Setelah ke-6, celaka kedua selesai. Setelah semua cawan tertumpah di Wahyu berapa? 16 ayat 17 kalau nggak salah, dikatakan sudah terlaksana. Nah, itu celaka ketiga selesai. Sudah terlaksana. Jadi murka itu setelah ya kan, cawan ketujuh itu kan murka Allah itu tumpah di atas angkasa. Bukan lagi manusia, angkasa, penguasa angkasa yang kena. Itu hubungannya dengan Efesus 2 ayat 2. Penguasa kerajaan angkasa, itu persis sama itu. Ya. Iblis di penguasa dunia ini atau iblis ditaklukkan ya. Murka Allah terhadap iblis itu juga ditumpahkan ya. Ya, Wahyu 16:17 ya. Dan malaikat yang ketujuh menumpahkan cawannya ke angkasa. Ini 16:7. Sudah terlaksana. Ini. Ya, oke, kalau teman-teman ini tuh enggak ini. Ini tuh enggak apa ya? Ini tuh enggak sendiri, enggak berdiri sendiri loh. Saudara bisa lihat bahwa benar-benar tersambung dengan Injil, ya.
Di Injil juga seirama persis. Cuman di sini itu lebih jelas ya di kitab Wahyu ini. Dan inilah kesudahannya ya. Ini juga nyambung dengan apa yang disampaikan Pak Anton ya. Ketika orang benar ya, orang benar ini melihat orang fasik yang katanya mereka gemuk dan sehat ya. Masalah manusia mereka tidak alami katanya. Menarik ya. Sampai di ayat 13 dari Mazmur 73 dibilang, aku ini sia-sia saja gitu, menjaga hati bersih dan tanganku ya membasuh tanganku tanda tak bersalah. Seolah-olah dia desperate ya, patah hati, patah semangat, tapi dia diberi kekuatan setelah masuk ke dalam El-Middas ya, tempat kudus, dan di dalam tempat kudus itulah dia bilang apa saudara ya, mengetahui kesudahan orang fasik. Mengetahui kesudahan orang fasik ya, dan dia berkata, sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap ya, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya ya kan ya. Iya, oke. Sampai di situ dulu malam hari ini ya. Kita lanjut benar-benar besok bahas soal kuis ya. Sorry ya, benar-benar besok ya. Tapi saya menunjukkan kepada saudara bahwa kita memang benar harus ini nih ya, harus benar-benar nih, karena kalau kita lihat di sini ya, ini nih ya, ini saudara, banyak yang merah apa di bawah banget nih, 21%, 26% ya. Jadi kita akan bahas ini sesuai urutannya besok ya. Ada yang 16%. Ini 16% tuh yang pertanyaan mengenai iblis dan sekutunya tadi. Terus pertanyaan yang barusan kita bahas mengenai kontras antara kebahagiaan orang benar gitu ya, dengan orang, dibandingkan dengan ketakutan orang fasik atas murka Allah, itu ini nih 1%. Saudara bisa lihat tuh, hanya 3 orang yang benar ya. Jadi nanti kita akan bahas semua soal besok harus ya, besok harus. Nah, sekalian memberikan waktu kepada saya untuk nanti, katanya kan soalnya mau di-share lagi, jadi saya akan modifikasi ya, yang perlu dimodifikasi, yang tidak mungkin tidak ya. Tapi tetap akan diambil dari berapa itu ya, 100-an nomor kan ya. Oke. Terpujilah Kristus, biarlah setiap firman dan kebenaran itu tidak kembali dengan sia-sia, tetapi menurut Yohanes 55, dia akan mengerjakan apa yang disuruhkan Allah kepadanya dan berhasil dalam apa yang dikehendakinya ya, apa yang dikehendaki Allah dan berhasil dalam apa yang disuruhkan Allah kepadanya. Firman itu bukan hanya perkataan. Firman itu bukan hanya perkataan. Dia itu kuasa. Kuasa maksudnya apa, saudara? Kuasa itu artinya membebaskan saya dan saudara dari belenggu. Contoh begini nih, saudara. Contoh begini, saudara. Kita berpikir bahwa kita akan bahagia kalau ini menurut filsafat dunia, menurut standar dunia. Tapi firman Tuhan bilang no. Tidak. Ya, tidak. Kau bahagia kalau Kristus ada di dalam dirimu. Kalau Kristus yang menjadi apa? Memerintah di dalam dirimu. Kalau perkataan Kristus itu kaya di dalam dirimu, itu yang akan buat kau bahagia. Kalau damai sejahteranya itu memerintah dalam hatimu. Itu yang harus, ya, itulah yang maksudnya firman ini itu punya dominions ya, atau dia itu memerdekakan ya. Saudara dan saya tidak bisa lulus kalau tidak merdeka. Saudara dan saya tidak bisa menang kalau tidak dalam keadaan mereka. Firman ini selalu memerdekakan ya. Oke. Bukan hanya kita lewat setiap hari dan kemudian lolos dari permasalahan hidup ini ya, tetapi kita mengubah cara pandang kita ya, mengarah ke depan ya, jauh melampaui apa yang sesaat di sini, harus jauh melampaui ya. Dunia mungkin mengukurnya dengan cara dunia, tapi Paulus bilang apa? Kami tidak lagi ya, menilai Kristus dengan cara dunia. Dia bilang gitu kan? Kami tidak lagi menilai Kristus dengan cara dunia. Bahkan dia bilang begini, ya, kalau kami ini
ya masih hidup di atas apa katanya penilaian manusia, ya, maka kami ini bukan hamba Kristus, ya, bukan, gitu. Jadi memang harus, kalau kita mau bilang brainstorming, itu kata dunia kan, brainstorming, cuci otak, bukan cuma cuci otak, otak ganti. Sorry ya, tapi memang caranya begitu, ya. Mudah-mudahan, ya, bukan mulut saya yang berbicara, tapi Roh Kudus yang ada di dalam engkau, dia akan memberi penghiburan dulu, ya. Kau tidak sendiri, dia bersama dengan engkau. Sekalipun dunia meninggal, dia tetap ada bersama, dan dia akan memberikan hikmatnya Allah itu kepada engkau. Ya, dia bilang begini, supaya kau dapat, ya, menjawab setiap, ya, memberikan pertanggungjawab baik atau tidak baik waktunya. Jadi ada waktu tidak baik, ada. Firman Tuhan udah bilang, ada waktu tidak baik. Waktu tidak baik itu bagaimana? Oh, banyak keadaan, ya. Tetapi jangan takut. Dia akan memberikan kepadamu hikmat untuk memberikan pertanggungjawab, ya. Haleluya, terpujilah Kristus Bapa di dalam kerajaan. Mari kita bersyukur kepada Dia yang sudah menaruh berkat-Nya di dalam hati kita malam hari ini. Bapa, di tahta kerajaan Allah, Yahweh Yehovah, Elohim Yahweh. Terima kasih. Karena kasih-Mulah kami boleh memiliki keberanian masuk ke dalam tahta kasih karunia ini. Di atasnya kami ingin berdiri, bermegah Tuhan. Urataka siti keramataka. Tidak ada yang lain, tidak ada cara lain Tuhan. Sungguh, terima kasih Bapa di surga. Karena Engkau mengaruniakan Kristus Yesus, sehingga kami dengan darahnya memiliki keberanian masuk ke dalam tahta kasih karunia. Terima kasih. Terima kasih. Di dalamnya, di atasnya itu kami berdiri, Tuhan, bermegah, untuk mengharapkan satu hari nanti mendapat kemuliaan itu, Tuhan. Dimuliakan bersama dengan Kristus, melihat kemuliaan-Mu sendiri. Terima kasih Bapa. Biarlah setiap hari, hari demi hari, dari waktu ke waktu, di dalam setiap kesempatan demi kesempatan, di dalam setiap panggilan demi panggilan, di dalam setiap kerinduan-kerinduan kami, di dalam setiap antusiasme kami, Tuhan, Engkau yang menguji batin kami, menguji hati kami, supaya semua itu yang kami hasilkan boleh berbau, bernilai tinggi di hadapan-Mu, yaitu bernilai layak di hadapan-Mu, Tuhan. Layak menjadi puji-pujian dan menjadi persembahan bagi Engkau. Terima kasih Bapa. Terima kasih Bapa. Umat Allah, kekasih-kekasih Kristus, Allah menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau kasih karunia-Nya. Di dalam Kristus Yesus Tuhan, sukacitanya melimpah atas melalui pertolongan dan penghiburan Roh Kudus mulai hari ini sampai Maranatha. Dia akan menuntun, memelihara engkau dan saya, membawa kita semua masuk ke dalam seluruh kebenaran, dan kebenaran itu akan memimpin menyertai saudara sampai akhir, sampai engkau dan saya melihat Dia di atas kemuliaannya, menyongsong Dia di awan-awan satu hari nanti. Saudara yang diberkati, saudara yang bersuka cita, bersama dengan saya katakan amin. 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 Terima kasih Bapak. Teman-teman. Yes, sama-sama. Amin.